أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul setelah melaksanakan sholat maghrib dalam majelis ilmu, mempelajari salah satu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang langsung Allah Jalla Jalaluh turun tangan untuk menjelaskannya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung membagikan masing-masing dari ahli waris. Maka para ulama sepakat bahwasannya ilmu faraid memiliki tempat di dalam syariat Islam. Ilmu ini sangat agung. Kalau kita mendapatkan perintah tentang sholat, tapi tata cara sholat kita dapatkan di dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan zakatnya, puasanya, hajinya. Tetapi khusus masalah ilmu waris, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerangkan di dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Maka ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari ilmu yang memang dilupakan karena sangat jarang sekali orang membahas tentang ilmu yang agung ini, maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesempatan itu. Karena lebih banyak dari kita yang kufur, yang lupa untuk bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya. Maka Allah pun katakan dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hambaku yang menjadi ahli syukur. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam pula tercurahkan kepada keluarganya, istri-istrinya, sahabatnya dan umatnya. Mudah-mudahan kita merupakan umat yang setia yang selalu menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang baik. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu waris ini bagian daripada ilmu fikih. Tetapi ketika kita membahas tentang ilmu waris, ini akan disendirikan. Ada pembahasan yang khusus. Ilmu ini sangatlah penting kita pelajari. Memang benar, hukum mempelajari ilmu ini fardu kifayah. Artinya apa? Idza qama bihil ba'du saqata 'anil akharin. Kalau sudah ada yang mempelajarinya, yang lainnya terbebas.
Tapi ingat, ketika kita melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan Allah, hukumnya apa? Fardu ain. Allah yang langsung turun tangan membagikan bagian ahli waris masing-masing, maka inilah keadilan yang nyata, keadilan yang hak. Tidak ada lagi yang namanya negosiasi. Ketika Allah sudah menentukan bagian seseorang, tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu dengan celah-celah yang ada. Misalnya maaf, kita bawa ke pengadilan ini, kalau dibawa ke pengadilan ini saya akan mendapatkan lebih banyak dari apa yang Allah putuskan. Maka kalau kita mempelajari ilmu ini, minimal keluarga kita selamat ketika membagikan harta warisan yang ada. Ikhwani fiddin, tidak perlu saya kasih contoh bagaimana saudara-saudara kita yang gagal dalam permasalahan warisan. Karena bisa kita pastikan lebih banyak orang yang gagal dalam melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan Allah dibandingkan orang yang sukses. Banyak dari harta kakek dan nenek kita yang sampai detik ini belum dibagikan. Benar apa enggak? Bahkan salah satu dari ahli warisnya sudah meninggal. Benar. Sebagian ada yang dia hidup atau melanjutkan apa yang sudah diusahakan oleh ayahnya yang sudah meninggal. Tetapi ingat, ketika engkau melanjutkan, yang engkau lanjutkan adalah harta warisan, yang mana bukan hanya engkau saja yang memiliki hak di sana, tetapi ada hak saudara-saudaramu. Ketika engkau tidak benar dalam menjalankan amanah tersebut, Allah akan minta pertanggungjawabannya. Ikhwani fiddin, ilmu ini sangat agung. Nabi Muhammad SAW beliau menganjurkan agar kita mempelajarinya. Salah satu dari sabdanya beliau mengatakan, ta'allamul faraidha wa allimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu yunza'u min ummati. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan kepada yang lainnya. Karena sesungguhnya ilmu faraid adalah setengahnya ilmu. Ilmu ini dilupakan. Dan ilmu ini yang akan pertama kali Allah angkat dari dunia ini. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat sebuah ilmu? Apakah buku-buku ilmu waris Allah angkat sekaligus? Tidak demikian. Tapi dengan dimatikannya orang-orang yang faqih, yang faham tentang ilmu ini. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah memerintahkan kita untuk mempelajari tentang ilmu faraid ini dan untuk mengajarkan kepada manusia. Karena sesungguhnya aku orang yang akan meninggal, sedangkan ilmu akan Allah angkat, dan akan terjadi atau nampak fitnah-fitnah. Sampai ada dua orang yang berselisih faham mengenai masalah warisan, dan mereka berdua tidak mendapatkan satupun yang bisa menyelesaikannya. Dan kita hidup nyaris di zaman tersebut. Kalau sekarang kita mungkin di kota besar, di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, masih banyak orang-orang yang faham, atau ketika kita memiliki kesusahan dalam permasalahan warisan, ada yang bisa kita tanya. Tetapi kalau kita sudah datang ke Sulawesi, ke Kalimantan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang baru tahu bahwasannya Allah sudah menjelaskan secara detail masing-masing bagian ahli waris. Makanya ilmu ini dilupakan. Memang 2 derajat hadis yang tadi Anas sebutkan itu dhaif, lemah. Hanya 1 dari Bukhari Muslim. Ya Rasulullah katakan, al-hiku al-faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Jadi serahkanlah
harta itu kepada pemiliknya. Apabila ada sisa, maka silahkan berikan kepada laki-laki yang paling dekat dengan si mayit. Tetapi mimbabi targhib, ini untuk anjuran, mimbabil hasi ala ta'allum, untuk mempelajarinya, ini dibolehkan. Yang selanjutnya, kenapa ilmu ini penting kita pelajari? Kita mempelajari ilmu waris ini bagian daripada keimanan kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat waris ada di dalam firman-Nya. Dan caranya kita beragama bukan dengan hawa nafsu kita. Caranya kita berislam maunya Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh kita mengambil satu ayat yang cocok dengan kita, membuang ayat yang lainnya. Tidak boleh ketika saya kayaknya setuju dengan ayat ini, meninggalkan ayat yang kita tidak setujui. Karena Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Tidak boleh setengah-setengah. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Mengenai masalah kewajiban kita mengikuti ketentuan Allah dalam masalah warisan, sama sebagaimana kita diperintahkan untuk melaksanakan atau mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Begitu pula Allah pun memerintahkan kita untuk menyelesaikan masalah warisan sesuai dengan ketentuannya. Faridatan minallah, ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa ketika kita sudah yakin Allah yang sudah turun tangan mengenai pembagian harta warisan, tetapi kita masih mendapatkan orang-orang yang tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menantang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya perempuan hanya mendapatkan 1/8, tetapi dia meminta lebih daripada itu. Karena mungkin dia tidak tahu apa ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancaman bagi orang tidak mau mengikuti ketentuan Allah dalam masalah warisan bukan ancaman yang sepele. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia melampaui batas, maksudnya tidak mau mengikuti ketentuan Allah, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, dia kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menyedihkan. Masalah harta warisan, masalah haknya orang lain. Masalah harta warisan, manakala kita salah membagikan, maka akan ada harta haram yang kita makan. Maka tidak boleh salah. Sebagaimana Allah ancam bagi orang-orang yang enggan mengikuti ketentuan Allah, maka janjinya pun manis bagi orang-orang yang mengikuti ketentuannya. Wa tilka hududullah, itu ketetapan Allah, itu ketentuan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dia kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Maka jangan main-main dengan permasalahan warisan. Banyak orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta. Maka salah satu fungsinya kita mempelajari ilmu waris adalah agar kita tidak memakan harta yang haram. Ikhwani fiddin, banyak orang-orang tergelincir, bahkan sampai dia berani tidak mau mengikuti apa yang sudah Allah tetapkan
Karena terkena fitnahnya harta. Fitnahnya harta bukan fitnah yang kecil. Sampai Nabi mengatakan inna likulli umamin fitnah wa fitnatu ummati almal. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah atau cobaan, dan fitnahnya, cobaannya untuk umatku adalah harta. Apa yang beliau takutkan menimpa terhadap umatnya? Apakah kemiskinan? Bukan itu. Nabi mengatakan mal faqru akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku takutkan menimpa kepada kalian. Walakinni akhsha alaikum, tapi yang aku takutkan menimpa kepada kalian apabila dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana dibentangkannya orang-orang sebelum kalian. Kalian akan bersaing mendapatkannya sebagaimana orang-orang sebelum kalian, dan kalian akan hancur sebagaimana hancurnya orang-orang sebelum kalian. Ini yang menimpa kita sekarang. Maka cara pandang kita terhadap harta jangan salah. Harta itu bukan kita mengumpulkan kemewahan atau kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Bukan itu hakikatnya harta. Maka Nabi katakan laisal ghina an kathratil mal, innamal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukan dengan mengumpulkan kemewahan, tetapi apa? Kekayaan jiwa. Sifat qanaah. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, kita mensyukurinya. Demi Allah, dia orang yang paling kaya. Apa artinya engkau mendapatkan, memiliki uang 1 miliar, memiliki 1 gunung emas, tapi engkau masih berharap gunung emas selanjutnya? Mendapatkan 2 gunung emas, masih mengharapkan gunung emas yang ketiga, tanpa engkau syukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik orang yang hanya 1 bulan mendapatkan 1 juta atau kurang daripada itu, tetapi lidahnya selalu basah dengan kalimatus syukur, kalimatut tahmid, selalu mengatakan alhamdulillah, askurullah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita cari mati-matian dari pagi, dari siang, dari sore, bahkan sampai malam, ketika kita meninggal, adakah 1 sen yang akan kita bawa ke liang lahat? Ada? Tidak ada. Ini semua titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau mau mengambil, sekejap Allah ambil. Bukti bahwasannya semua yang kita miliki di dunia titipan dari Allah. Lihat orang yang meninggal. Dia meninggalkan banyak harta, yang dia bawa apa? Hanya amal. Keluarga dan harta diam di dunia. Contoh yang kedua, ketika ada orang memiliki harta yang banyak, hanya Allah uji dengan dikirimnya banjir bandang atau gempa bumi. Orang yang awalnya memiliki segalanya, rumah yang mewah, mobil yang mewah, uang yang banyak di berangkas, hanya dengan banjir bandang selesai sudah. Itu menandakan bahwasannya apa yang kita miliki titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cara pandang kita terhadap harta. Ingat, harta itu akan diminta pertanggungjawabannya. Sampai Nabi katakan la tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satu darinya adalah an malihi, tentang hartanya. Ketika berkenaan dengan harta akan ada 2 yang ditanya. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan harta tersebut dan untuk apa dia pergunakan. Jelas kita wajib mendapatkan harta dari harta yang halal. Jangan pernah kita berani mengambil hak yang bukan haknya. Jangan pernah kita berani mengambil harta yang haram. Apalagi maaf kalau sampai kita bawa kasih makan untuk istri dan anak-anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Kullu lahmin nabata min suhtin
fannar aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka kata Rasulullah, neraka yang layak baginya. Itu tempatnya di neraka. Apalagi kemarin ketika kita waktu Covid, zamannya Covid, bayangkan orang yang awalnya dia mampu tidak mau berurusan dengan riba, urusan dengan riba. Daerah yang awalnya aman, tidak pernah ada kecurian, waktu Covid apa? Banyak kejadian. Yang biasanya aman nyimpan sesuatu, ini meleng sedikit hilang. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan kelak akan datang zaman di mana orang sudah tidak menghiraukan lagi dari mana itu datangnya harta. Mau dari harta yang halal, harta yang haram akan dia ambil tanpa dia menghiraukan. Kita sudah terjadi di zaman tersebut. Maka hati-hati terhadap harta yang kita makan. Pastikan harta tersebut harta yang halal, yang kita bawa ke rumah dan kita berikan untuk istri dan anak-anak kita. Karena sekali kita berani memasukkan harta yang haram, kedua, ketiga, keempat kali sudah tidak ada beban lagi. Yang ketiga, ikhwan fiddin, cara pandang kita terhadap harta. Harta itu adalah cobaan bagi kita. Maka tidak hanya dalam satu ayat Allah katakan, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah cobaan untuk kalian. Ketika Allah berikan harta kepadamu yang sedikit, ketika Allah berikan keturunan anak-anak kepada kalian, mampukah kalian semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau sebaliknya? Banyak orang ketika dia dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, tangannya selalu mudah mengangkat ke atas. Sholatnya selalu dia jaga. Sholat duhanya, sholat malamnya. Terlebih bagi seorang laki-laki, saraful mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan laki-laki yang beriman ketika dia mendirikan sholat pada waktu malam. Silaturahimnya dia jaga. Tetapi ketika Allah berikan kepada dia harta, dia lupa. Diajaknya sholat berjamaah, nanti dulu, masih ada urusan. Sholat entar, masih ada 2 jam lagi waktunya zuhur, dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang lupa bahwasannya harta dan anak-anak itu adalah cobaan yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau sebaliknya? Kalau kita menjadikan harta ini semakin jauh dari Allah, berarti harta ini bumerang bagi kita. Karena setiap sennya akan Allah pertanyakan, untuk apa kita bergunakan itu harta. Ikhwani fiddin, yang selanjutnya pentingnya mempelajari ilmu ini agar terhindar dari yang namanya keributan, saling putus tali silaturahim yang disebabkan karena masalah warisan. Yang terjadi banyak apa enggak? Kalau antum punya teman yang di pengadilan agama, setelah kasus perceraian, banyaknya kasus apa? Masalah warisan. Karena memang kalau ahli waris tidak bisa memahami 2 poin. Yang pertama tadi, ketika dia mengikuti ketentuan Allah, berarti dia mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cara pandang dia terhadap harta jangan salah. Kalau 2 poin itu sudah diamini oleh ahli waris, akan mudah, akan legowo, akan lapang dada setiap ahli waris. Engkau diberikan berapapun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang engkau terima. Karena memang harta warisan itu bukan harta yang diusahakan oleh ahli waris. Itu yang harus ditanamkan kepada ahli waris semuanya. Ini harta bukan engkau yang mengusahakannya. Walaupun ini harta milik pasanganmu, suami atau istri.
Walaupun ini harta milik ayahmu atau ibumu, tapi bukan engkau yang mengusahakannya. Ini harta seolah-olah Allah turunkan dari langit ke bumi ini. Allah bagikan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Maka ketika engkau mendapatkan hanya 1 juta, memang sudah begitulah jatahnya engkau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ustaz, istri ketika dia menjaga suami di waktu sakit mati-matian, hartanya dia keluarkan untuk bayar pengobatan, tenaganya dia, waktunya dia, segala sesuatunya. Lalu kenapa ketika suami saya meninggal, suami saya memiliki anak, kok saya hanya mendapatkan 1/8? Sisanya diberikan kepada anak-anaknya. Kalau misalnya tidak ada anak-anaknya, diberikan kepada saudara-saudaranya. Bayangkan saudaranya, Ustadz, tidak pernah dia silaturahim, hubungannya retak, tidak pernah saling nyapa. Apakah ini adil? Adil enggak? Kalau dilihat dengan kacamata manusia, benar tidak adil. Tapi ingat, kacamata manusia, kacamata yang banyak salahnya, kacamata yang banyak lalainya, kacamata yang menipu. Tetapi keadilan yang hakiki adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita anggap baik belum tentu menurut Allah baik. Begitupun sebaliknya, yang kita anggap buruk belum tentu menurut Allah buruk. Dan yakinilah ikhwani fiddin, setiap manusia akan mendapatkan rezekinya tuntas sampai akhir hayatnya. Kalau misalnya dalam sebuah keluarga ada harta warisan dari kakek nenek sampai akhir hayatnya si fulan dia tidak mendapatkan, memang sudah begitulah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang namanya rezeki tertunda, itu tidak ada. Tidak ada yang namanya rezeki tertukar. Kalau memang sudah waktunya engkau akan mendapatkan harta warisan dari kakek atau nenekmu, maka akan Allah tunaikan dengan caranya. Baik. Yang selanjutnya ikhwani fiddin, mempelajari ilmu ini agar kita tidak terkecoh dengan permasalahan yang dianggap permasalahan tersebut itu bagian daripada syariat, padahal itu bukan. Contoh, gonogini itu bagian daripada syariat apa bukan? Bukan. Tapi kita hidup di negara yang mana gonogini itu dilegalkan. Maka tetap kita patokannya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada suami dengan istri, dia menikah, kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri, sandang, pangan, dan papan, kepada anak-anaknya pula. Ketika memang sudah kewajibannya ditutupi, lalu suami memiliki harta yang lebih, dibelikannya tanah, dibelikannya rumah, dibelikannya kendaraan, maka ketika suami meninggal, harta yang ditinggalkan oleh suami milik siapa? Milik ahli waris sepenuhnya. Tidak boleh dibagi dulu 2 kepada istrinya. Ketika seorang istri menuntut gonogini, maka yang dia tuntut adalah haknya orang lain. Yang dibenarkan harta bersama itu manakala suami istri dia merintis usaha mulai dari nol. Kalau etos kerjanya dinilai 50%, maka ketika sukses pun bagi 2 terlebih dahulu. Karena pembagian harta warisan yang dibagikan adalah mutlak hartanya mayit. Tidak boleh harta tersebut tercampur dengan harta istrinya. Tidak boleh tercampur dengan harta anak-anaknya. Jadi pastikan bahwasannya yang akan dibagikan adalah hartanya si mayit. Tidak boleh tercampur dengan harta yang lainnya. Makanya di sini ada namanya manajemen, mana membedakan harta suami dengan harta istri. Ada orang mengatakan, katanya kalau harta suami harta, kalau harta istri tidak, dia bilang. Kalau harta istri bukan, kata. Maka tidak ada seseorang itu akan memiliki harta ketika hartanya dia miliki, dia meninggal akan jadi
ahli waris sepenuhnya. Gampangnya kalau ada sebuah rumah dibeli 100 juta, 70 juta uang suami, 30 juta uang istri. Kalau suaminya meninggal, yang dibagikan dari rumah tersebut berapa persen? 70%, 30%-nya singkirkan dulu. Kenapa? Karena ini haknya si istri. Kalau istrinya yang meninggal, berarti yang dibagikan dari rumah tersebut berapa persen? 30%, 70%-nya jangan dibagikan. Berikan kepada suaminya. Maka pastikan ketika kamu membagikan harta warisan, yang dibagikan itu memang hartanya si mayit. Taib, yang selanjutnya, banyak orang yang membagikan harta warisan sebelum dia meninggal. Ibarah ini betul nggak? Ustadz, saya sudah membagikan harta warisan sebelum saya meninggal. Betul nggak? Kenapa? Karena orang yang masih hidup mustahil dia membagikan harta warisan. Maka yang dimaksudkan apa? Hibah atau hadiah. Nanti akan Anda jelaskan perbedaan antara hibah, wasiat dengan warisan. Ini banyak orang terkecoh. Kadang dia nganggap bahwasanya ini hibah padahal bukan hibah, tetapi wasiat. Jadi tidak ada kata saya membagikan harta warisan kepada anak-anak saya waktu saya hidup, tidak ada. Yang benar apa? Saya memberikan hibah kepada anak-anak saya. Hibah seseorang, terutama orang tua kepada anak-anaknya, wajib secara adil. Maksudnya apa? Kalau engkau memiliki 5 anak, maka berikan kepada 5 anakmu. Kalau engkau memiliki 4 anak, maka berikan kepada 4 anakmu. Jangan engkau berikan hanya kepada 3 anakmu, yang 2 belum engkau kasih. Dan ini yang menjadi salah satu sebab keributan terjadi. Memang yang namanya orang tua, dia ingin membuat anak-anaknya mapan. Tetapi kalau engkau memang belum mampu memberikan kepada semua ahli waris, engkau bersabar. Misalnya contoh, engkau memiliki 3 rumah, sedangkan anakmu ada 5. Engkau mau nih anakmu suruh pakai ini rumah, engkau akadnya apa? Nak, silahkan ini pakai rumah untukmu tinggal, tapi ini masih milik ayah. Nak, silahkan pakai, nak, silahkan pakai. Kalau engkau nanti Allah kasih rezeki, dapat lagi 2 rumah, lalu engkau berikan kepada anak yang keempat dan kelima, baru engkau akadkan, nah aku sudah berikan ini kepadamu, ini sertifikatnya, maka ini milik hakmu sepenuhnya. Karena yang namanya hadiah harus adanya tamal qobd, terjadi penyerahan kepemilikan. Anak kasih contoh, ahi ini anak ngasih HP buat antum. Oh Ustaz, terima kasih, anak terima. Berarti HP milik siapa? Milik si fulan. Mau sama si fulan dijual, mau digadaikan, mau dia kasih lagi ke orang lain, sudah apa? Tapi kalau engkau katakan, nah ini rumah punyamu, tapi sertifikat masih ditahan sama ayahnya, dikontrakan sama orang lain, uangnya masih di apa? Masih dipegang atau diterima sama ayahnya, maka hibahnya ini tidak sah. Faham ya? Hibahnya tidak sah. Jadi yang namanya hibah, konsekuensinya harus terjadi kepemindah milikan dan tidak boleh engkau ambil kembali. Karena tidak ada jaminan yang akan meninggal ayahnya dulu apa anaknya. Ketika engkau berikan sesuatu kepada anakmu, kalau anakmu meninggal, berarti apa yang engkau berikan, engkau hanya mendapatkan jatah sebagai seorang ayah hanya 1/6. Sedangkan sisanya akan diberikan kepada pasangan hidupnya. Kalau anaknya perempuan berarti diberikan kepada suaminya dan anak-anaknya dia. Maka konsekuensi orang yang memberikan hibah tidak boleh diambil. Taib. Ustadz, sekarang kalau mau hibah, apakah wajib 100 juta sama? Kalau rumahnya pinggir jalan, harus pinggir jalan sepenuhnya? Atau ada yang satu masuk ke gang, boleh apa enggak? Kalau kata Syekh Utsaimin, beliau mengatakan hibah sesuai dengan ketentuan waris itu lebih utama. Tetapi tidak mutlak, ya. Kalau kata Utsaimin, kalau 2 kali laki-laki setengahnya perempuan itu lebih afdol sesuai dengan ketentuan Allah. Tetapi yang namanya memberi hadiah, gimana orang yang memberinya?
Kalau dia melihat maslahat ana memberikan kepada anak-anak yang perempuan karena dibawa sama suaminya, karena ana memiliki anak laki-laki, dia sudah mapan, sudah menghasilkan, alhamdulillah, maka tidak jadi masalah. Yang penting apa? Berikan kepada semua anak, walaupun beda-beda kapasitasnya, beda-beda nominalnya. Karena pernah terjadi di zamannya Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat bernama Nu'man bin Bashir. Dia diberikan hadiah budak oleh ayahnya. Ibunya ini protes. Dia tidak ridho sampai Rasulullah bersaksi atas apa yang dilakukan oleh suaminya. Maka ayahnya pun Bashir datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku memberikan hadiah budak kepada salah satu anakku. Apa yang Nabi katakan? Yang Nabi tanya, apakah engkau memberikan budak kepada anak-anakmu yang lain? Maka Bashir mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ana la ashhad ala zawrin, aku tidak mau bersaksi atas kezaliman. Bahkan Nabi menyuruh agar mengambil lagi nih hadiah yang sudah dikasihkan kepada anaknya. Ingat qaulun Nabi, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, i'dilu baina auladikum, berlaku adilah kalian terhadap anak-anak kalian. Jadi itu yang namanya hibah harus terjadi kepindah milikan, dan apabila seorang ayah atau ibu memberikan kepada anaknya harus secara adil. Yang selanjutnya, ikhwani fiddin, konsep dibagi rata. Banyak nih orang tidak mau pusing-pusing, nggak mau kembali kepada kitabullah, sudah pokoknya kita bagi rata saja. Terjadi apa enggak Bapak Ibu? Bapak? Bahkan dia sudah, ayah kita aja dulu sama ami-ami kita dibagi rata semua. Mau yang laki-laki atau perempuan sama, dia bilang. Maka ketika Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayain, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian anak-anak bahwasannya laki-laki 2 kali bagian daripada perempuan. Maka ini yang harus kita ikuti. Boleh enggak Ustadz dibagi rata? Boleh. Manakala kita berpatokan pertama terhadap kitabullah. Pertama harus tahu dulu berapa sih ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap ahli waris masing-masing. Misalnya contoh, kalau seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang istri dan 2 anak, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Istri mendapatkan 1/8. Sisanya 7/8 dibagikan untuk siapa? Untuk anak, dengan catatan anak laki-laki 2 kali bagian daripada perempuan. Kalau misalnya bagian laki-laki itu 1 miliar, sedangkan bagiannya anak perempuan 500 juta. Kalau si anak laki-laki ini membagi 2 setelah dia tahu haknya dari Allah, boleh apa enggak? Boleh. Jangankan mau dibagi 2, sepeser pun ahli waris tidak mengambil harta warisan, boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Asalkan dia tahu terlebih dahulu berapa haknya dia. Jangan sampai, maaf, kebanyakan orang dibagi rata. Setelah tahu ilmunya, ternyata bagianku lebih banyak daripada perempuan, baru dia nuntut, akhirnya terjadilah keributan. Dan ingat, ini kebetulan laki-laki semua. Laki-laki ini ketika mendapatkan 2 bagian daripada perempuan, tanggung jawabmu ini sangat besar. Jadi jangan senang ketika mendapatkan 2 kali bagian waris, engkau melupakan kewajiban-kewajibanmu. Bahkan kalau dilihat dari apa yang Allah bebankan kepada kita sebagai anak laki-laki, demi Allah 2 kali bagian itu nggak cukup. Contoh, ketika suami dan istri memiliki anak, suaminya meninggal, berarti si istri ini yang awalnya mendapatkan nafkah dari suaminya, setelah suaminya meninggal, nafkahnya ada pada siapa? Ada pada anak. Ketika seorang laki-laki memiliki saudari perempuan yang tidak mampu mencari nafkah untuk dirinya sendiri, nafkahnya ada pada siapa? Saudara laki-laki. Kalau ada saudari perempuan yang cerai mati, memiliki anak yang masih kecil, anak yatim, siapa yang wajib menafkahi?
saudara laki-laki dan dia statusnya sebagai paman. Bahkan tidak hanya sampai sana, sampai sepupu. Bayangkan coba, sepupu perempuannya wajib dia apa? Wajib dia nafkahi. Tapi urutannya begitu, suaminya dulu, anaknya, ayahnya, sampai terus, sampai ke sepupu. Tapi kebanyakan laki-laki kalau sudah dapat 2 bagian farhan ya, senang, lupa kewajibannya. Jadi dengan tanggung jawab yang sangat besar, sedikit sebenarnya. Jadi tetap pertama harus kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, ada sebagian adat-adat yang memang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Seperti di sebagian daerah ada namanya patrimonial. Itu kebanyakan harta warisan diberikan kepada anak laki-laki. Itu masih terjadi di Bali. Terus ada juga matrimonial, diberikan kepada anak perempuan. Jadi nggak boleh nih kalau harta, ada harta pusaka diberikannya kepada siapa? Kepada anak perempuan saja. Atau dari jalur mayorat, anak tertua dia yang menguasai harta warisan. Nah ini tidak boleh. Anak yang paling tua umurnya 60 tahun dengan anak yang baru dilahirkan atau bahkan masih dalam janin. Jadi ketika si mayitnya meninggal, istrinya sedang mengandung. Berarti apa? Ditunggu dulu tuh. Sampai si anak itu lahir, tandanya dia menangis. Idza stahallal maulud warath, tandanya orang melahirkan dia menangis. Maka kalau jenis kelaminnya laki-laki, haknya itu anak yang baru lahir dengan yang umur 60 tahun sama. Mau dari istri yang pertama yang terdaftar di KUA atau dari istri yang kedua sirih, sama apa enggak? Sama. Kalau misalnya seseorang dia memiliki 2 istri, yang satu istrinya terdaftar di KUA, yang satu lagi tidak terdaftar sirih. Selama memang nikahnya sah secara syariat Islam, maka tidak ada yang bisa menghalangi istri dan anak-anaknya. Tapi yang jadi masalah kalau dituntut ke pengadilan, yang menang yang mana? Yang memiliki dokumen. Tapi tetap wajib, kalau dia tidak mau memberikan berarti dia sudah memakan harta apa? Memakan harta yang haram. Taib. Yang selanjutnya ada yang namanya anak angkat dan anak sepersusuan. Kalau sepersusuan ini hanya menjadi mahram saja, tidak menjadi warisan. Anak angkat ahli waris bukan? Bukan sama sekali. Makanya kalau misalnya bagusnya orang ketika belum Allah kasih karunia, harusnya dia bersabar. Pasti Allah ini memberikan sesuatu yang terbaik bagi hambanya. Tapi kalaupun engkau mau mengambil anak angkat, silahkan. Engkau ingin mengambil anak angkat dari kecil, misalnya bayi perempuan, usahakan bayi ini ambil dari saudari atau saudaranya siapa? Si suami. Kenapa? Agar kelak nanti kalau dewasa ini anak perempuan, mahram nggak dengan suami? Mahram dengan pamannya. Jadi begitupun kalau mau mengambil anak laki-laki dari kecil, usahakan ambil dari anak saudari atau saudara si istri, agar kelak nanti anak laki-laki tersebut dia besar, dia menjadi mahram. Bukan sekarang kebanyakan, udah yang penting kan dia kayak anak-anak. Lihat buktinya, dimasukkan kemana? Ke kakak. Tapi tetap yang namanya syariat. Ketika memang tidak ada hubungan mahram, maka tidak boleh saling bersentuhan tangan. Taib. Sekarang kebanyakan anak angkat ketika ditinggalkan oleh ayahnya yang menguasai hartanya siapa? Anak angkat. Padahal anak angkat apa? Bukan ahli waris. Maka solusinya ikhwani fiddin, kalau ada dari kita memiliki anak angkat, silahkan kita mapankan anak angkat tersebut. Kita berikan hibah, tapi jangan semua harta kita. Tapi sebagian harta kita berikan kepada anak angkat tersebut agar dia menjadi mapan. Kalau kita tidak mau memberikan hibah, silahkan bisa dengan jalur wasiat. Kalau saya meninggal, berikan wasiat untuk anak angkat saya 1/3 dari harta saya. Ternyata yang sering terjadi tidak ada wasiat, tidak ada hibah. Yang terjadi apa? Berarti si anak angkat
tidak mendapatkan apa-apa. Nah, saya biasanya kalau jadi konsultan ditanya, maka saya memberi edukasi kepada ahli waris. Berarti saudara-saudaranya si mayit. Setidaknya engkau memberikan uang kerohiman itu apa? Uang hadiah. Tapi kalau kata ahli warisnya, saya nggak mau Ustaz, ya haknya dia. Memang Allah sudah maunya demikian. Allah maunya demikian. Ini apa, azan? Taib azannya dulu ya. Taib, silakan. Nanti kita lanjutkan. Taib, sudah kita lanjutkan ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, sebenarnya sih niatnya pertanyaan tuh buat besok, tapi fadhol yang mau bertanya paling sebisanya ya, waktunya karena mepet. Jadi kalau yang mau bertanya silahkan siapkan aja di tulisan. Nanti mungkin 10 atau 15 menit sebelum selesai nanti akan Anda buka pertanyaan. Taib, sekarang akan menjelaskan perbedaan antara hibah atau hadiah, wasiat dan warisan. Jadi yang namanya hibah itu apa? Pemberian atau penyerahan kepemilikan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain semasa hidupnya. Jadi mau itu harta kah, atau misalnya berupa tanah lain sebagainya. Intinya apa? Ketika dia hidup sudah diserahkan kepemilikan tersebut. Itu namanya apa? Hibah. Kalau seorang ayah memberikan kepada anaknya wajib apa? Adil. Maksudnya diberikan kepada semua anaknya. Sebenarnya memang ada pengecualian. Ada anak yang memang dia bisa mendapatkan walaupun anak-anak yang lain tidak mendapatkan. Itu ada pengecualiannya. Yang selanjutnya adalah wasiat. Adapun wasiat, pemberian atau penyerahan kepemilikan yang dilakukan seseorang kepada orang lain tetapi dia berhak memilikinya ketika si pemberi meninggal dunia. Ini yang paling simpel kalimat wasiat. Kalau saya meninggal, saya wasiatkan harta saya 1/3 untuk majelis taklim atau yayasan yang ada di Masjid Syafi'i misalnya, contoh begitu. Itu yang paling jelas. Tapi yang banyak terjadi apa? Ini nak punya kamu. Tapi belum terjadi kepemindah milikan. Maksud ayahnya, saya memberikan kepada kamu kalau saya meninggal. Itu yang terjadi. Paham ya? Jadi yang namanya hibah harus terjadi kepemindah milikan. Makanya konsekuensinya tidak boleh hibah diambil lagi sama ayahnya. Taib. Adapun warisan, apa yang ditinggalkan oleh mayit, baik nominal yang sedikit ataupun nominal yang besar. Jadi banyak orang menganggap kalau namanya harta warisan tuh hanya rumah dan mobil saja, hanya tanah dan kontrakan saja. Tapi HP yang jadul, cincin, tahu cincin akik? Kalau mungkin dijual 15.000 juga nggak laku kan? Ya, karena bukan musimnya. Kalau itu cincin milik si mayit, maka kalau mayitnya meninggal, milik siapa? Milik ahli waris. Piring, sofa yang udah jelek, kalau memang milik mayit, maka akan jatuh kepada ahli waris. Maka tidak boleh seseorang mengambil asal-asalan. Kecuali kalau diikhlaskan oleh semua ahli waris, fadhol, nggak jadi masalah. Tapi maaf, nggak boleh ngelihat, aduh ini jam tangannya Zen nih, mahal, udah diincer. Ada jam dinding yang sudah lama, pokoknya kalau abah ana meninggal, ana bawa itu. Jam antik ya. Nah ini tidak boleh, kecuali memang kalau ahli waris mempersilahkannya. Dan kebanyakan kalau misalnya maaf kayak baju-baju itu kan suka disedekahkan ya ke panti jompo dan lain sebagainya. Intinya semua ahli waris mempersilahkan, sepakat, itu tidak jadi masalah. Walaupun kecil nominalnya. Nah, adapun warisan syaratnya itu, adapun wasiat syaratnya itu ada 2. Yang pertama, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mau dia
mewasiatkan 2/3 harta dia untuk di jalan Allah, kata Rasulullah jangan. 1/2 Rasulullah jangan juga. Ketika dia mengatakan ats-tsulus, maka Nabi mengatakan ats-tsulus wa tsulusu katsir, antadzar warasatak agniya khairun min antadzarahun alatan yatakaffafun nas. Jadi 1/3 itu kata Nabi sudah banyak. Engkau meninggalkan untuk ahli warismu keturunan harta yang banyak, ekonomi yang kuat itu lebih utama kata Nabi, dibandingkan engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin akhirnya meminta-minta kepada manusia. Jadi memang lebih utama kita meninggalkan banyak harta kepada siapa? Kepada ahli waris. Maaf, jangan sebaliknya. Lebih banyak diberikan untuk yayasan lain sebagainya, tapi untuk anak-anaknya tidak ditinggalkan apa-apa. Bahkan kalau kata Abu Bakar As-Siddiq, 1/5-nya saja diberikan kepada jalan Allah. Sisanya 4/5 silahkan berikan untuk siapa? Untuk ahli waris. Syarat yang kedua, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Allah ini sudah memberikan hak kepada orang yang berhak, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris. Jadi kalau ada anak seorang ayah, saya wasiatkan rumah saya ini untuk anak pertama saya, maka batal secara syariat. Saya berikan mobil ini dengan wasiat kalau saya meninggal kepada anak bungsu saya, maka batal secara syariat. Walaupun sudah dituliskan di notaris yang bermaterai, batal secara syariat. Anda di sini bicara apa? Secara syariat. Tapi ada pengecualiannya. Pengecualiannya apabila 2 syarat tersebut semua ahli waris yang sepakat tidak jadi masalah. Misalnya contoh, ada wasiat setengah dari harta warisan yang wajib kita tunaikan kan 1/3. Tapi kalau ahli warisnya tidak keberatan atau sebagian ridho, sebagian lagi tidak, itu bisa dihitungkan. Begitupun sama kalau terjadi hibah terhadap ahli waris, kalau sebagian ahli waris dia ridho ya nggak jadi masalah, tetapi secara awal syariat membatalkannya. Ini jelas ya? Taib. Ada hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan wajib kita tunaikan sebelum kita membagikan harta warisan. Yang pertama adalah ma'unatu tajhiz, biaya pengurusan jenazah. Orang kalau meninggal wajib kita apa? Kafani, sholatkan, mandikan, lalu kita hantarkan ke liang lahat. Ini kan butuh. Orang yang gali butuh dibayar nggak? Butuh dibayar. Kalau memang tidak ada yang mau menanggung dari ahli warisnya atau dari komplek biasanya kalau sebagian komplek ada iurannya atau memang ada yang menanggung donatur misalnya. Kalau memang tidak ada yang menanggung, maka silahkan ambil dari mana? Dari harta si mayit. Maaf, jangan karena kesedihan lupa membayar siapa? Ongkos orang yang menggali. Akhirnya malah jadi hutang nantinya. Yang kedua, hutang harus ditunaikan, baik hutang kepada Allah atau hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah seperti zakat. Kalau seseorang dia wajib mengeluarkan zakat mal pada tanggal 1 Januari 2023. Dia bilang entar aja minggu depan, tahu-tahu tanggal 4 dia meninggal. Wajib gak keluar zakatnya? Wajib dikeluarkan, karena zakatnya tersebut hutangnya dia kepada Allah. Atau nazar yang memang sudah wajib dia lakukan akan menjadi hutang kepada Allah. Atau kafarat, misalnya dia pernah haji ada kafarat, maka wajib ditunaikan. Taib. Atau hutang kepada manusia. Hutang kepada manusia seperti muamalah, kita ngambil barang ke orang lain belum dibayar, kita meninggal, berarti ini menjadi hutang. Kalau orang yang memang bisnisnya proyek pembangunan, mendapatkan proyek dari pemerintah, dia mendapatkan uang 50% pembangunan, ternyata yang baru dibangun hanya 40%, hutangnya berapa persen? Berarti 10% wajib ditunaikan. Taib.
Setelah hutang maka wasiat. Wasiat kalau sesuai dengan syariat maka silahkan ditunaikan. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat apa? Tidak perlu ditunaikan. Setelah selesai wasiat maka silahkan bagikan harta warisan yang ada. Sekarang kalau misalnya ada mayit yang meninggalkan harta 500 juta. Sedangkan hutangnya 600 juta. Apakah dia meninggalkan warisan? Meninggalkan sebenarnya, tapi warisannya hutang gitu. Baik. Berarti hutangnya berapa? Siapa yang wajib membayarnya? Ahli waris. Siapa anaknya? Oke. Kalau misalnya hukumnya apa? Wajib. Oke, hukumnya wajib. Kalau anaknya tidak mampu sampai akhir hayatnya membayar hutang tersebut, anaknya dosa. Turun kepada siapa? Cucu. Kalau cucunya pun tidak mampu, cucu dengan siapa? Baik. Hukumnya, hukum ahli waris membayar hutang si mayit adalah tidak wajib. Karena kalau wajib apa? Dia tidak melaksanakan berdosa. Jadi kalau namanya wajib gimana pun ceritanya dia harus membayar. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdu anhu. Jiwanya seorang beriman tergatung-katung disebabkan karena hutang sampai ia dilunasi. Berarti hukumnya tidak wajib. Karena kalau kita katakan wajib harus dibayar kan begitu. Kalau nggak dibayar dosa. Tetapi bagian dari baktinya anak terhadap ayahnya mati-matian harus dia bayar. Gak mungkin seorang anak yang soleh membiarkan ayahnya terkatung-katung karena hutangnya. Jangan-jangan ini hutang karena membesarkan dia waktu kecil. Jangan-jangan ini hutang ketika membiayai dia menikah dan lain sebagainya. Maka anak yang soleh wajib bagian baktinya dia terhadap ayahnya setelah meninggal apa? Melunasinya. Insya Allah paham ya? Jadi kalau hukumnya memang tidak wajib, tapi bagian baktinya anak mati-matian. Kalau memang dia harus meminta kepada si pemberi pinjaman agar diikhlaskan, minta dia kalau memang belum mampu. Atau dia meminta kepada orang kaya yang memang mengeluarkan zakat, minta zakatnya untuk melunasi apa? Hutang-hutangnya. Karena jiwa seorang beriman terkatung-katung karena hutangnya. Bahkan orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala yang sedang berperang, dia meninggal dalam keadaan syahid. Kalau ada dia hutang masih terkatung-katung pula. Baik. Sebelum ana buka pertanyaan, jadi ada 3 prinsip dasar waris. Yang pertama adalah syar'i. Sesuai dengan ketentuan Allah sebagaimana Allah sudah tentukan di dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Yang kedua dibagikan segera. Kenapa dibagikan segera? Alasannya adalah yang pertama karakternya warisan terutama berupa rumah dan lain sebagainya itu suka berubah-ubah. Ketika meninggal mungkin tanah pada waktu itu harganya sekian, mungkin setahun 2 tahun kemudian bisa naik. Yang kedua agar ahli waris tidak memakan harta orang lain atau hartanya dimakan oleh orang lain. Contoh, kalau ada ahli waris yang dia mengelola harta warisan, tetapi tidak dia deal dari pertama. Misalnya aku ketika mau mengelola harta warisan ayahku harusnya udah deal. Berapa sih yang ditinggalkan oleh ayahnya? Aku sebagai pengelola mau diberikan berapa oleh ahli waris? Jangan maaf, kebanyakan dia langsung aja dia melanjutkan usaha ayahnya. Sampai ketika dia mendapatkan keuntungan, dia belikan untuk anak-anak dan istrinya. Sedangkan harta di sini ada hak saudara-saudaramu. Maka ketika engkau tidak benar, maka akan ada hak orang lain yang dimakan.
Yang selanjutnya, kenapa sebabnya? Agar terhindar dari buruk sangka. Lihat orang-orang yang dia melanjutkan usaha ayahnya, ketika dia tidak memperhatikan ahli waris yang lain, akhirnya apa? Timbul buruk sangka. Lihat tuh, saudaranya kaya, ya pantas aja dia memang apa? Berkutat dengan harta warisan yang tidak dia bagi-bagikan. Yang selanjutnya, kenapa harta semakin cepat dibagikan itu semakin baik? Ingat, kebutuhan ahli waris itu berbeda-beda. Maka orang yang menunda-nunda pembagian harta warisan, orang yang menyusahkan, dia sudah berbuat zalim. Caranya gampang. Contoh, ini rumah yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris, harganya 5 miliar. Memang dari dasar awal salah satu ahli waris dia memang tidak apa? Tidak mau ini dijual. Ketika ada penawaran 5M, jangan, harus 7M. Kalau enggak 7M saya tidak tanda tangan. Naik lagi 6M, bahkan sampai 7M, oh jangan, nanti ada mungkin besok-besok yang akan naik 9M. Berarti dia apa? Sudah menyusahkan pembagian harta warisan. Maka orang yang menyusahkan, engkau walaupun bahasa saya tidak menyusahkan, tapi Allah mengetahui dalam dirimu engkau menyusahkan. Orang yang menunda-nunda sudah berbuat zalim, maka berdosa baginya. Bahkan memang kita melihat kondisional, tidak ada patokan. Ustadz, maksudnya segera itu hitungannya apa? Apakah hitungan setelah sekarang meninggal besok wajib dibagikan, atau menunggu masa idahnya istri 4 bulan 10 hari, atau nunggu anak-anaknya besar? Memang tidak ada patokan. Tetapi ini saya kasih contoh. Misalnya si mayit laki-laki meninggalkan seorang perempuan istri, anak perempuan 1 yang masih kecil, dan saudara laki-lakinya. Berarti saudara laki-laki ini wajib kan? Engkau suka tidak suka, ridho tidak ridho, memang Allah maunya demikian. Berarti apa? 1/8 untuk si istri, 1/2 atau 4/8 untuk si anak perempuan, ada sisanya 3/8 yang diberikan untuk saudara-saudaranya. Toib. Kalau misalnya ini rumah yang satu-satunya dijual, berarti istri sama anaknya mau tinggal di mana? Tapi kalau misalnya si saudaranya ini dia ridho, ikhlas, nggak apa-apa, engkau tinggal aja di sini sampai nanti benar-benar engkau sudah mampu untuk menjualnya, silahkan dijual. Tetapi kalau si saudaranya menuntut haknya, maka si istri wajib apa? Membayar haknya. Kalau dia punya uang, kalau dia tidak punya uang, bismillah jual. Emang kalau dia ngontrak Allah akan diam, tidak memberikan rezeki kepadanya? Kalau istrinya menunda-nunda, berarti dia sudah berbuat zalim. Memang Allah maunya demikian. Ikhwan fiddin, ana banyak, alhamdulillah ana udah ada mungkin 200 kasus yang udah ana selesaikan. Karena hanya satu tanda tangan, bayangin sama antum, hanya karena satu tanda tangan tidak mau diteken sama saudara laki-laki kandung, padahal dia ini dapatnya cuma 3 juta. Bayangin, cuma 3 juta. Dia tidak mau meneken sampai terbengkalai sampai detik ini, berarti 13 tahun lebih. Bayangkan. Padahal yang dia zalimi tahu siapa? Seorang janda yang baru ditinggalkan, seorang anak yatim yang seharusnya apa? Kenapa dia sering dikasih harta tunggal? Kenapa? Karena dia wajib menafkahi anak yatim yang menjadi keponakannya. Kan begitu? Tapi di sanalah manusia ketika sudah digelapkan dengan harta, udah lupa semuanya dia. Taib, boleh mungkin dikumpulin yang pertanyaannya. Yang terakhir, langsung ini aja. Taib. Yang terakhir, prinsip waris itu adalah akurat. Maksudnya akurat itu akurat informasinya. Kalau memang ahli waris, jadi hitungannya begini ikhwan fiddin, mayit ketika meninggal langsung patok siapa yang menjadi ahli waris setelahnya. Karena beda 1 detik aja mempengaruhi apa enggak? Mempengaruhi. Misalnya contoh, kalau kita
menemukan ada dua jasad. Yang satu jasad, maaf, birunya itu biru hitam sekali. Sedangkan yang satu meninggal kondisi jasadnya birunya masih segar. Lebih dulu meninggal mana? Yang hitam. Berarti kalau dia ayah dan anak, maka dilihat mana yang lebih dulu meninggal. Baik. Ketika dalam sebuah perjalanan ada kecelakaan lalu lintas KLL. Ayahnya meninggal di tempat. Anaknya baru dibawa, dimasukkan ke ambulan, anaknya meninggal. Ibunya waktu dibawa baru masuk IGD, ibunya meninggal. Si anak dengan si istri dapat warisan pertama nggak dari suami dan anak ayahnya? Dapat. Si ibu dapat nggak harta warisan dari si anaknya? Kenapa? Karena dia meninggal setelah. Berarti dilihat ketika si mayit meninggal, siapa ahli waris yang hidup. Itu harus sempurna, akurat. Nggak bisa diterka, karena maaf nih, kebanyakan ahli waris kalau bertanya ke anak, yang satu anak pertama dia ceritanya ke barat, yang satu dia ceritanya ke timur. Nah ini nggak bakalan bisa dibagikan sampai sama persepsinya. Baik. Yang kedua, akurasi mengenai apa harta warisan yang ditinggalkan. Ya, apa harta yang ditinggalkan. Tidak boleh misalnya kayaknya, nggak ada kayaknya nih dalam warisan, nggak ada kayaknya. Harus memang benar ini milik dia, milik dia. Kalau bukan milik dia, ya jangan diaku-aku. Ya, itu prinsip dasar waris. Tapi insya Allah nanti mungkin besok kita akan bahas mengenai dasar-dasar waris dan akan lebih banyak pertanyaan yang akan kita buka ya. Karena memang sekarang insya Allah buat apa namanya penyemangat saja, 1-2 pertanyaan yang akan Anda jawab. Insya Allah sisanya kita akan jawab atau buka banyak pertanyaan pada pertemuan yang kedua insya Allah. Baik, fadhal ya. Ya. Satu seorang notaris Ya. dalam menangani suatu warisan. Di Indonesia apabila seorang meninggal itu akan berlaku 3 hukum kepada dia, terutama satu dia Muslim, yakni satu hukum Islam, 2 hukum positif Indonesia, ketiga hukum adat. Kebetulan misalnya seorang yang mendapat kesusahan itu suku Jawa. Dalam suku Jawa itu ada suatu kebiasaan kalau misalnya orang tuanya meninggal, misalnya orang tua meninggal yang perempuan kemudian meninggal yang laki, jadi mereka waktunya mendapatkan pembagian waris. Nah, dalam adat mereka anak yang terakhir yang merawat itulah yang mendapatkan warisan. Kemudian mereka ke notaris untuk mendapatkan pengakuan atau surat dari notaris. Nah, pihak notaris karena mereka sudah terdidik untuk itu, pihak notaris menjelaskan bahwa satu ini tidak benar secara Islam karena mereka semuanya Islam. Tetapi menurut hukum positif ya memang itu tidak benar, tapi harus melalui putusan pengadilan. Kemudian menurut hukum adat ya harus berdasarkan kesepakatan para ahli waris. Kemudian si pihak waris itu setelah diterangkan oleh notaris, karena para ahli warisnya buka hukum dan mereka tahu pada hukum adat, maka mereka ya udah kasihkan anak itu. Nah, tetapi setelah mendapatkan keterangan secara hukum Islam, karena sudah menjadi kebiasaan, mereka tetap menggunakan hukum adat itu sehingga mereka minta disahkan pada notaris. Padahal secara hukum Islam tidak benar. Dosakah sih pihak notaris? Baik. Pertama, notaris ini kalau memang dia sudah tahu, berarti dia harus tetap sebisa mungkin menasehati orang tersebut untuk mengikuti ketentuan Allah, Pak. Apabila dia tidak mau misalnya, kan sama kayak semacam saya, Pak. Saya ketika jadi konsultan, saya kan menjelaskan kepada ahli waris, ini loh yang menurut ketentuan Allah. Saya bisa masa nggak ahli waris? Bisa. Tidak bisa sama sekali. Kalau ahli warisnya bilang nggak mau ya silahkan, kan begitu Pak. Nah si notaris seharusnya jangan dia ikut andil di dalamnya gitu Pak. Kecuali maaf kalau memang hal-hal yang hanya untukan surat menyurat, tidak ada andilnya dia di sana ya berlepas diri. Terutama maaf yang sering itu pengacara memang.
Karena ketika dia ada ikut andil di dalamnya, berarti apa? Dia ikut membantu, ya dia akan berdosa, Pak. Ya itu makanya digoda juga sama, Pak, notaris juga gitu kan. Karena kalau misalnya enggak, ya enggak dapat duit dia gitu. Tapi kalau dapat duit tapi jalannya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada artinya berarti gitu kan, Pak. Jadi sama juga, mau itu notaris, mau pengacara, ya seharusnya dia ketika dia memang beragama Islam, ya dia harus apa? Menjunjung bagaimana untuk mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya yang sering terjadi, Pak. Memang selama ini ana menjadi konsultan, Pak. Setelah saya melihat dari setiap kejadian dan kejadian, ini murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau belum memberikan hidayah kepada seorang ahli waris, mau kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'an, mau kita bawakan dalil, tidak akan pernah dia bisa nerima. Bahkan ketika kita sekarang ini afwan, kita sadar bahwasanya kita ini wajib berhukum dengan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Tidak ada jaminan bagi kita 10 langkah keluar dari masjid kita masih dalam keyakinan tersebut. Ada kayak tidak ada sama sekali. Maka murni itu hidayah dari Allah. Maka dari awal ketika ana mau ngasih ke penjelasan kepada ahli waris, ketika engkau ini sadar, maka pertama yang harus engkau lakukan, minta agar hidayah selalu nempel di dadamu. Minta agar engkau selalu istiqomah, tidak terganggu. Karena maaf, ketika dia kadang faham di depan kita sudah dijelaskan, dia pulang ke rumah, banyak godaan-godaan syaitan. Dan ingat, syaitan ini tidak akan pernah dia tenang ketika melihat seorang hamba mau menyelesaikan harta warisan sesuai dengan ketentuannya. Akan diganggu dari jalur pasangannya. Istrinya ngerecoki, jangan mau, masuk aja pengadilan agama, kau bakalan mendapatkan. Ada lagi temennya pengacara, oh harusnya kayak begini. Kadang dari anaknya. Godaan tuh kadang datang dari siapa saja. Kalau misalnya orang yang dirugikan, misalnya harusnya jatahnya dia 100 juta. Karena putusan pengadilan dia menjadi 80 juta. Berarti apa? 20 juta yang sudah dizalimi atau terlempar terhadap orang lain. Kan begitu? Ini contoh aja kasus yang nyata. Kalau di hukum positif itu tingkatannya apa? Ada golongan pertama itu adalah suami atau istri yang menjadi duda atau janda, dan anak-anak itu yang mendapatkan dan dibagi dengan rata, Pak. Jadi ayah dan ibu kalau ada nggak bakalan mendapatkan. Kebetulan kasusnya memang si orang tua, si ayah ini atau si suami sudah dia menuliskan di notaris langsung, pokoknya harta saya dibagi untuk 4 orang, istri, anak laki-laki 2 dan 1 anak perempuan. Maka cepat-cepatlah dia ke pengadilan pakai hukum positif sampai terjadi apa? Pembagian tersebut. Dari 3 anak ada 1 anak yang sadar, Pak, bahwasanya ini pembagian salah. Berarti apa? Kewajiban anak tersebut sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Berarti wajib baginya apa? Untuk menasehati ibu, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ketika dia sudah menasehati, ya kembali kepada masing-masing, kan begitu. Kalau dia bilang saya tidak mau, berarti apa? Dia sudah asin bermaksiat kepada Allah. Itu ancamannya. Dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, berarti apa? Dapatnya neraka. Oke. Misal contoh, yang seharusnya anak laki-laki mendapatkan 1M, tahu-tahu berkurang menjadi 750 juta. Misal aja contoh. Berarti yang 250 juta ini apa? Dia sudah dizolimi. Sekarang kembali kepada orang yang terzolimi tersebut. Dia mau mengikhlaskan atau tidak? Oke? Kalau dia mau mengikhlaskan karena aduh kesian, ini kan ibu anak. Mengikhlaskan karena ini kan saudara anak. Yang perempuan terutama karena dia mendapatkan lebih. Maka ibu dan anaknya yang perempuan tidak akan dihisab karena apa? Lebihnya harta tersebut. Tetapi ingat, dengan enggannya dia mengikuti ketentuan Allah, dia sudah berdosa.
baik anaknya ini ridho tidak ridho, dia sudah apa? Sudah asin, sudah bermaksiat, tidak mau mengikuti ketentuan Allah, maka balasannya adalah sebagaimana yang Allah firmankan. Jadi kasus apapun itu, apalagi maaf kalau misalnya pengacara akhirnya mendampingi, kalau orang yang dirugikan dia selamat, dia mau ikhlas ketika dizalimi tidak jadi masalah. Ngelihat daripada nanti mungkin di pengadilan akhirnya harus membayar pengacara, tapi satu ahli waris ini dia ngotot misalnya, ini yang sering terjadi misalnya, si istri tidak ridho, masa saya udah mati-matian mendampingi pasangannya, tahu-tahu harta saya kenapa harus ke saudara suami saya? Misalnya udahlah biar aman si saudaranya atau mungkin anaknya dia mengalah. Ketika dia mengalah, demi Allah, Allah akan ganti yang lebih baik daripada itu. Kalaupun engkau haknya diambil, engkau bisa menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau engkau mengikhlaskan, insya Allah itu lebih baik baginya. Tapi ingat, orang-orang yang enggan mengikuti ketentuan Allah, balasannya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini sudah setengah. Satu lagi aja nggak Pak ya? Satu lagi pertanyaan, udah itu kita siap-siap untuk sholat. Taib, ada lagi yang mau bertanya? Ada? Taib. Boleh Pak gantian Pak. Nanti besok Pak datang lagi Pak. Taib ya. Kalau dalam satu keluarga, semisal ini ada 3 laki-laki, 1 perempuan. Oke. Ini bukan perempuan ini sudah tidak ada suaminya istilahnya. Si perempuan punya anak perempuan semua. Terus si perempuan ini, saudara perempuan ini nggak mau istilahnya hartanya itu ke saudaranya laki-laki, terus menghibahkan ke semuanya, ke anak-anaknya. Apakah itu boleh? Apa? Taib, kalau misalnya hibah semua harta yang diberikan kepada anak-anak itu tidak boleh, terutama anak perempuan. Kalau anak laki-laki nggak jadi masalah karena si saudara kan terhalang. Jadi itu yang sering terjadi memang, mentang-mentang anaknya perempuan baik 1 atau 2, berarti apa? Hartanya pasti akan jatuh kepada saudaranya. Daripada harta saya jatuh kepada saudara saya sebelum saya meninggal, dibalikin nama semuanya, ini tidak boleh, berdosa dia. Coba tanya tujuannya apa? Karena dia tidak mau mengaminkan ketentuan Allah, kan begitu Pak? Kalau dia memberikan sebagian hibah, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Misalnya ada beberapa rumah, dikasih sebagian tuh nggak jadi masalah. Nah kalau semuanya sampai tidak ada sepeser pun juga, karena akan ada yang dirugikan siapa? Saudara-saudaranya. Maka tetap itu tidak boleh dilakukan. Bahkan kalaupun memang sudah berlaku, bisa tetap. Kalau memang si anaknya itu anak yang soleha, harus kembali lagi dia. Ini orang tuamu ini sudah salah. Harta ini harusnya menjadi apa? Harta warisan. Sudah jelas ya? Taib. Ikhwani fiddin, karena mungkin waktu yang sangat padat tidak cukup, insya Allah mudah-mudahan besok kita dalam keadaan sehat walafiat bisa melanjutkan season yang kedua, karena memang dengan 2 pertemuan pun tidak akan pernah cukup, dan permasalahan warisan ini permasalahan yang lumayan agak pelik dan masih banyak pembahasan-pembahasan yang lain. Taib, itu saja mungkin yang bisa Ana sampaikan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.